المقادير لكي تحمد وتجار. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. وكن راضي بما قدر المولى ودبر، ولا تسخط قضاء الله رب العرش الأكبر. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi wasaddid lisani, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa tub alaina ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, kita saat ini akan membahas tentang toharoh fardu ain, ya, dari toharoh. Jadi di kitab Risalatul Jami'ah ini yang kita bahas lebih banyak fokus kepada sesuatu yang fardu ain bagi kita, yang wajib bagi tiap individu seorang muslim yang mukallaf, ya. Jadi untuk rincian sunnah-sunnahnya, mungkin makruh-makruhnya bisa dibahas nanti setelah kitab Risalatul Jami'ah ini selesai. Kita bisa ke kitab yang lebih tinggi untuk membahas lebih detail tentang hal-hal yang berkaitan dengan sunnah, makruh dan sebagainya. Namun di sini kita akan membahas yang fardu ain, yang wajib bagi kita untuk kita ketahui. Baik. Faslun furudul wudu'. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fi darain amin. Faslun furudul wudu'i sittah. Al-awwalu an-niyah, al-thani ghuslul wajhi, wa hadduhu min manabiti sya'rir ra'si ila muntahal lihyain wa dhaqani tulan wa ardan min al-udhuni ila al-udhun. الثالث غسل اليدين إلى المرفقين. الرابع مسح شيء من بشرة الرأس أو شعر في حده. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. السادس الترتيب على هذه الكيفية. Baik, di sini kita akan bahas satu persatu. Faslun, pasal. Apa maksudnya faslun? Pasal dalam bahasa Arab yaitu faslun, dari segi bahasa bermakna pemisah antara dua hal. Sedangkan definisinya adalah suatu kata tertentu yang menunjukkan makna tertentu dan mengandung cabang pembahasan, masalah dan catatan yang harus diperhatikan. Nah, di pasal ini kita akan membahas fardunya wudu. Furudul wudu'i sittah. Fardunya wudu itu ada 6. Fardu bahasa lainnya rukun. Rukun wudu itu ada 6. Fardu dari segi bahasa lughatan bermakna bagian dari sesuatu yang pasti atau harus. Sedangkan definisinya dalam fikih adalah segala hal yang diminta oleh syariat dengan permintaan yang tegas atau wajib. Jadi ini merupakan suatu yang wajib yang harus dikerjakan ketika kita berwudu. Fardunya wudu atau rukunnya wudu ini ada 6. Apa itu wudu? Al-wudu lughatan, al-wudu secara bahasa bermakna sebuah kata yang menunjukkan perbuatan mengguyur sebagian anggota badan. Mengguyur sebagian anggota badan itu makna secara bahasa. Namun definisi secara syara' wudu adalah ghuslu
a'dha'i ghuslu a'dha'a makhsusatin biniyatin makhsusatin. Jadi wudu secara istilah, secara bahasa dalam ilmu fikih adalah mengguyur bagian tertentu dari anggota badan disertai dengan niat tertentu. Jadi mengguyur bagian tertentu dari anggota badan disertai dengan niat tertentu. Wa aslu fi, dan sumber dari rukun wudu ini diambil dari Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Seperti kemarin kita sudah membahas rukun iman, maka setelah orang itu beriman, maka harus atau wajib mengerjakan rukun Islam. Nah, sekarang kita masuk rukun Islam. Yang pertama ini adalah toharo, bersuci, berwudu. Dalam hal ini adalah berwudu. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ilas salati, jika kalian berdiri untuk sholat, berdiri, berniat untuk sholat, ya, faghsilu wujuhakum, maka guyurkanlah atau basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tangan kalian hingga ke siku. Kemudian wamsahu biru'usikum, dan usaplah sebagian dari kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, wa arjulakum ilal ka'bain, dan wa arjulakum ini kembalinya ke faghsilu, bukan famsahu, bukan famsahu. Jadi faghsilu arjulakum ilal ka'bain, maksudnya, maknanya di sini yaitu basuhlah, guyurlah kakimu sampai mata kaki. Ini di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Wudu ini diwajibkan bersamaan dengan diwajibkannya sholat di malam Isra dan Mi'raj. Baik, furudul wudu, fardunya wudu ini ada 6. Terdapat 4 rukun yang tercantum di dalam Al-Quran, seperti yang tadi saya sampaikan ayatnya, dan 2 rukun ada di dalam hadis Nabi SAW. Namun ada juga ulama yang mengatakan 5 rukun itu terdapat di dalam ayat Al-Quran tadi, sedangkan 1 rukun ada di dalam hadis. Apa 4 rukun yang ada di dalam Al-Quran tadi? Mengguyur, faghsilu wujuhakum, membasuh wajah. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, mengguyur kedua tangan hingga siku-siku. Dan yang ketiga yaitu wamsahu biru'usikum, mengusap kepala kalian, mengusap sebagian kepala. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, jadi ghuslul rijlain, ya, jadi membasuh kaki, ya, membasuh kaki. Ini yang terdapat di dalam Al-Quran. Sedangkan 2 lainnya yaitu niat dan tertib itu berdasarkan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu bersamaan dengan niatnya. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Oleh karena itu niat dimasukkan ke dalam rukun di sini dari hadis tersebut. Kemudian tertib diambil dari hadis Rasulullah bersabda, ibda'u bima bada Allahu bih, mulailah dengan apa-apa yang dimulai oleh Allah. Nah, Allah memulai di Al-Quran tadi dengan membasuh wajah, artinya disuruh tertib. Kemudian tangan, sebagian kepala dan kaki. Tertib artinya itu harus sesuai, ya, berurutan sebagaimana yang Allah telah mulai urutannya di dalam Al-Quran. Niat dimasukkan ke dalam rukun juga. Ada yang mengatakan ya sudah ada terdalam di dalam ayat tersebut tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati. Jadi
wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mendirikan sholat, berarti sudah berniat ingin mendirikan sholat, melaksanakan sholat, maka orang yang berniat melaksanakan sholat itu harus berniat untuk berwudu. Jadi ulama masukkan niat baik itu dari hadis maupun ayat tadi. Ini dalilnya. Kita lanjutkan. Kemudian musannif pengarang kitab di sini berkata, al-awwalu an-niyah. Rukun yang pertama adalah niat. Niat dari segi bahasa artinya al-qasdu, bermaksud. Kemudian sedangkan definisinya dalam ilmu fikih adalah bermaksud melakukan sesuatu bersamaan dengan perbuatan yang dilakukannya. Jadi bermaksud melakukan sesuatu bersamaan dengan perbuatan yang dilakukannya. Tempatnya niat itu di dalam hati. Jadi diwajibkan mengucapkan niat bersamaan dengan perbuatan mengguyur wajah. Dari hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu dengan niat. Nah, innama, kalimat innama di sini artinya kebanyakan. Tidak seluruhnya perbuatan itu disertai dengan niat. Nah, nanti pembahasannya ini panjang. Kebanyakan amal-amal perbuatan yang termasuk ibadah ya, yang disyariatkan oleh Allah, niatnya itu bersamaan dengan awal dari perbuatan atau rukun ibadah tersebut. Kecuali puasa di bulan Ramadan, niatnya itu harus di malam harinya, sampai batasnya sebelum fajar terbit. Nah, jadi ada pengecualian. Kemudian juga yang tidak kalau tadi adalah niat puasa tidak bersamaan dengan aktivitas puasanya itu, tetapi harus sebelumnya. Itu kalau ini puasa Ramadan. Kemudian ada juga perbuatan suatu kegiatan yang diutamakan oleh syariat tetapi tidak perlu niat, seperti contoh azan, iqamah, mohon maaf istinja ya, istinja itu cebok, itu tidak perlu niat ya. Azan tidak perlu niat, kemudian azan, niat iqamah, niat istinja tidak perlu. Jadi innama, makna innama di sini, innamal a'malu binniyat, innama artinya hampir sebagian besar semua amal itu dengan niat, tetapi ada beberapa pengecualian. Baik, jadi untuk wudu ini niatnya adalah bersamaan dengan ketika mengguyur wajah. Jadi perbuatan yang pertama adalah ghuslul wajhi, jadi membasuh wajah ya, masuk muka. Hendaklah mengucapkan nawaitu taharata lis-shalah, aku niat bersuci untuk salat di dalam hati ya, niatnya itu. Boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang kalian pahami, yang Anda pahami. Tapi yang maknanya sama. Nawaitu taharata lis-shalah, aku niat bersuci untuk salat, atau at-tahara anil hadas, saya berniat bersuci dari hadas. Atau ada afardit toharo, saya niat untuk melaksanakan fardunya toharo. Kemudian atau niat at-toharatul wajibah, saya berniat bersuci yang diwajibkan. Atau niat yang lebih lengkap ya, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar, fardul lillahi ta'ala ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar, saya niat berwudu untuk mengangkat hadas kecil, fardhu lillahi ta'ala, fardu wajib karena Allah Ta'ala. Ini yang lengkap daripada niat berwudu. Kapan tadi waktunya? Ketika pertama kali kita mengguyurkan air ke wajah. Rukun yang as-tsani, yang kedua adalah ghuslul wajhi, yaitu mengguyur atau membasuh wajah. Wajah dalam bahasa Arab adalah wajh, bermakna wajah karena dialah bagian badan yang diarahkan kepada sesuatu yang dihadapi. Nah, kalau berhadapan itu bahasa Arabnya ya bermuwajjah. Jadi sesuatu yang berhadapan itu disebut dengan wajah.
Kemudian wahadduhu, batas-batasannya, batasan wajah yang wajib dibasuh dengan air adalah min manabiti sya'ri ra'si ila muntahal lihyain wadzaqani tulan. Jadi batas panjang antara atas sampai bawah ini, ya, mohon maaf di sini dimulai dari tempat tumbuhnya rambut di kepala, tempat tumbuhnya rambut, ya, yang pertama di kepala ini batas paling atas, kemudian sampai ke rahang bawah, tempat tumbuhnya jenggot. Kemudian wadzaqani tulan, ya, wadzaqon, kemudian dagu sampai ke dagu. Ini secara panjang, ya, dari atas sini sampai ke dagu, termasuk jenggot. Nah, termasuk jenggot ini harus kena. Apa saja yang ada di sini, rambut-rambut tipis, ya, tumbuhnya di sini, batasnya ini harus kena sampai ke dagu, termasuk jenggot. Jenggot ini ada dua kategori, ada jenggot tebal, ada jenggot tipis. Kalau jenggot tebal, maksudnya apa? Kalau di dalam jarak orang berbicara, dagunya, kulit dagunya tidak kelihatan, berarti jenggotnya tebal, ya. Jadi saya ulangi lagi, batas-batasnya dari tumbuhnya rambut di atas sampai ke dagu, ya, ini secara panjang, atau jenggot, ujung jenggot, ya. Kemudian jenggot itu terbagi menjadi dua, ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau kita lagi berbicara dengan orang, kemudian kulit dagunya tidak kelihatan, berarti jenggotnya termasuk tebal. Namun jika kulit dagunya ini kelihatan, berarti jenggotnya tipis. Apa bedanya? Jika jenggotnya ini tipis, maka wajib di sela-sela. Jadi wajib harus ditahlil, ini wajib, ya. Jadi harus kena ini kulit dagu ini, ya, kulit dagunya harus kena, ya. Tapi jika jenggotnya tebal, ya, cukup di permukaan daripada jenggotnya itu yang kena, tidak perlu sampai dimasukkan ke dalam dagunya. Itu secara panjang. Kemudian batas lebarnya, wa ardon, batas lebarnya minal udhun ilal udhun, dari telinga yang kanan sampai ke telinga yang kiri. Ini jadi telinga kalau bisa harus kena basuh juga, karena jika kita lebihkan itu lebih berhati-hati daripada kurang, ya. Dan nanti di akhirat Nabi pernah bersabda bahwasanya orang Islam itu bisa kelihatan dari bekas wuduknya, seperti kuda, ya, yang ada warna putihnya, kuda hitam yang kepalanya putih, kakinya ada putihnya. Lah, tanda itu dari mana? Dari bekas lebihan dari batas-batas wuduknya. Nah, jadi kalau kita wuduk disunnahkan untuk dilebihkan dari batas-batasnya untuk lebih berhati-hati. Nah, termasuk jambang ini harus kena, karena batasnya dari telinga kiri ke telinga kanan. Jadi apa saja yang ada di antaranya harus, ya, harus basah, harus terkena guyuran basuhan air wudu. Kemudian ats-tsalis, ya, rukun yang ketiga itu adalah ghuslul yadaini ilal mirfaqain. Jadi membasuh kedua tangan sampai ke siku, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Ini tangan, ini siku, ya, sampai ke siku. Kalau bisa dilebihkan, ya, dilebihkan dari siku-sikunya. Kemudian ar-rabi', rukun yang keempat adalah mashu syai' min basyaratir ra'si aw sya'rin fi haddihi. Rukun yang keempat adalah mengusap sebagian dari kulit kepala atau sehelai rambut saja. Ini kita membahas fikih atau rukun Islam ini dalam pandangan mazhab Imamun Syafi'i rahimahullahu wa ra'ah. Jadi menurut Imam Syafi'i, ya, di sini mengusap sebagian kulit kepala. Walaupun cuma sebagian saja dari kulit kepala, maka itu sudah sah wudunya, atau sehelai rambut saja. Nah, itu sah. Namun
namun namun ada syaratnya ya. Syarat daripada rambut yang sah untuk diusap. Jadi syarat rambut yang sah untuk diusap adalah rambut yang jika dijulurkan tidak keluar dari batas kepala dari bagiannya yang rendah. Artinya batas kepala ini tidak keluar dari batas kepala ini. Misalnya rambutnya panjang yang depan sampai kalau diginikan sampai ke wajah misalnya sampai ke sini. Kemudian wudhu hanya ujungnya itu yang diberi air, maka tidak sah. Atau misalnya perempuan panjang sampai ke rambutnya panjang sampai ke bahu. Ya, atau sampai ke punggung, maka kemudian cuma ujungnya saja yang di sini yang dibasuh. Katanya sebagian rambut satu helai aja dibasuh, ini enggak. Karena ini keluar dari batas dari kepala. Jadi yang dimaksud di sini adalah rambut atau kulit kepala yang ada di sekitar kepala, batas-batas ini. Rambut yang ada di sekitar batas-batas kepala, tidak boleh sampai keluar dari batas-batas kepala, dari batas-batas tumbuhnya rambut ini. Ya, kalau yang depan ini dijulurkan sampai ke wajah, yang di belakang ini sampai ke batas akhir dari rambut paling belakang, atau kalau yang di samping ini sampai ke bahu, ini tidak sah kalau rambut itunya yang dibasahi saja. Jadi itu rukun yang keberapa? Keempat. Kemudian rukun yang jadi mengusap, apa bedanya mengusap dengan membasuh ya? Tadi mashu, kalimatnya di sini mashu, beda sama wajah dan tangan. Wajah tangan tadi ghuslu, membasuh atau mengguyur, termasuk kaki nanti ghuslu. Namun untuk sebagian kepala ini mashu, mengusap. Bedanya adalah kalau mengguyur air ini harus mengalir. Kalau istilahnya ghuslu, tetapi kalau mashu, mengusap, air ini dipegang di telapak tangan ya. Dibasahi saja, dibasahi kemudian diusapkan. Itu bedanya membasuh dan mengusap. Rukun yang kelima adalah ghuslur rijlain ma'al ka'bain, mengguyur kedua kaki hingga ke bagian mata kaki. Diwajibkan pula mengguyur sebagian dari betis agar dapat memastikan bahwa dia mengguyur seluruh bagian wajib pada kaki, seperti yang disebutkan dalam kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Segala sesuatu yang tidak akan sempurna dengannya, dengan sesuatu itu. Jadi segala sesuatu yang tidak akan sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka hukumnya juga wajib. Maka agar dipastikan air itu tadi dari kaki sampai ke mata kaki itu kena, maka diwajibkan juga membasuh sebagian dari betis kita. Kemudian rukun yang keenam yang terakhir adalah as-sadisu, yang keenam at-tartibu ala hadhil kaifiyah. Tertib seperti tata cara ini. Tertib yaitu tidak mendahulukan anggota yang satu dari anggota yang lain. Yaitu seperti yang tersebut di atas ya. Sebab Nabi SAW tidak pernah berwudu kecuali tertib. Jadi jika tertib itu bukan suatu kewajiban, maka pastilah Nabi SAW pernah meninggalkannya dalam suatu waktu atau menjelaskan akan izin untuk meninggalkannya. Jika seseorang mendahulukan salah satu rukun dari waktunya, maka bagian yang didahulukan itu tak terhitung telah dibasuh. Contoh, tadi rukunnya wajah, kemudian tangan. Kan orang ini dari wajah, setelah membasuh wajah, dia langsung mengusap kepala. Maka mengusap kepalanya ini tidak dihitung sah. Jadi dia harus mengembalikan lagi ke membasuh kedua tangan, terus kembali mengusap kepala, sebagian kepala. Nah seperti itu maksudnya. Jadi inilah rukun-rukun wudu secara ringkas ya. Yang penting kita tahu yang fardu ain, yang wajib bagi kita dalam mazhab Syafi'i, dan insyaallah setelah ini kita akan mempraktekkan wudu tersebut agar bisa lebih bermanfaat. Setelah tayangan ini, mari kita saksikan cara-cara berwudu yang benar sesuai dengan fikih, hukum fikih, terutama di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para
pemirsa channel Al-Barakah TV yang dimuliakan oleh Allah, baik kita akan memulai praktek berwudu yang benar sesuai dengan syariat Islam, terutama di dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Jadi di luar daripada sunnah-sunnahnya, jadi yang pertama bersiwak, kumur-kumur, istinsyak, masukkan air ke hidung. Tapi kita bahas itu, kita akan bahas yang fardu ain, saja dari wudhu ini. Jadi yang pertama adalah niat. Kapan niat? Nanti ketika membasuh wajah yang pertama kali. Ya. Kemudian yang kedua adalah membasuh wajah. Kita buka ini kita menggunakan keran, ya. Kita sunnahnya duduk. Ketika wudhu itu duduk. Kemudian air yang digunakan jangan boros, jangan terlalu banyak, ya. Kemudian sunnahnya juga nanti adalah tayamum, yaitu dimulai dari kanan, anggota badan yang kanan. Kemudian disunahkan juga dibasuh 3 kali dan makruh kalau lebih daripada 3 kali. Ya, kita mulai. Jadi niat ada di dalam hati, ya. Jadi kita buka sedikit tetesan airnya. Kemudian kita mulai berwudu, ya. Kita membasuh wajah bersamaan dengan niat di dalam hati. Nawaitu lima hari selalu perkegiatan. Untuk menghilangkan hadas kecil atau menghilangkan hadas kecil karena fardu Allah Taala. Itu di dalam hati ketika membasuh. Jadi mengguyurnya, jadi ini yang seperti mengguyur. Ya, mengguyur dari atas ke bawah. Mengguyur. Jadi batas-batasnya di sini tumbuhnya rambut semua, di sini juga ini batas-batasnya. Ini secara panjang dari atas sampai ke dagu, paha, bawah, termasuk jenggot. Kalau jenggot saya tipis, maka sunnah untuk di sela-sela. Secara lebar dari telinga satu yang kanan sampai ke telinga yang kiri. Jadi kita ulangi lagi. Jadi disunahkan pula ketika berwudu. Ketika berwudu itu tidak banyak berbicara, ya. Namun karena ini untuk taklim, untuk pengajaran, maka di sini saya berbicara. Tapi disunahkan untuk tidak berbicara ketika berwudu, ya. Nah, itu tadi rukun yang pertama tadi niat berbarengan dengan membasuh wajah. Dan dibasuhnya 3 kali. Kemudian yang kedua adalah membasuh kedua tangan hingga sini. Jadi kita lebihkan seperti tadi yang kepala wajah kita lebihkan. Kita lihat ke atas, tunjukkan. Setelah 3 kali kita sela-sela apa? Jumlah. Kemudian kita rukun yang ketiga adalah basuh jadi hilang informasi. Jadi membasuh kedua tangan sampai sini. Kalau menggunakan gayung, sunahnya ya airnya begini, kemudian dibasuh seperti ini. Jika menggunakan gayung, tapi kalau menggunakan keran ini boleh saja langsung dari siku dari atas kita tepihkan. Kita tepihkan dari siku ini hingga ke ujung jari, atau boleh juga seperti ini. 3 kali begitu lagi, atau dari atas, ya, dari siku boleh ke bawah. Nah, kita tepihkan dari siku. Kemudian rukun yang keempat adalah membasuh atau mengusap sebagian kulit kepala.
mengusap sebagian kulit kepala atau selai rambut. Ya. Jadi biasanya begini, usap dari tangan, kemudian dibasah-basah di tangan, kita usap ini sudah sah. Nah, sudah sah. Tapi sunnahnya itu kita usap dari depan ke belakang, kembali ke depan lagi. Dibedakan dengan telinga. Menurut Imam Ghazali sunnah telinga diusap, namun menurut Imam Ghazali dibedakan dari kepala. Sedangkan imam yang lain mengatakan bahwasanya telinga itu masuk bagian dari kepala, jadi bersamaan ketika mengusapnya. Jika ingin mendapatkan kesunahan mengusap telinga, jadi seperti ini prakteknya. Kita basahi tangan kita dari depan ke belakang, ke depan lagi, kemudian kita sampai langsung ke telinga seperti ini. Ya, itu diulang 3 kali. Untuk telinga langsung dua-duanya, tidak kanan dulu atau kiri dulu, tidak, tapi langsung seperti tadi. Sunnahnya dari depan ke belakang, ke depan lagi, dia ke telinga. Kemudian rukun yang kelima adalah membasuh kaki, kedua kaki sampai mata kaki. Membasuh kaki sampai mata kaki. Jadi yang kanan dan dahulu kita pinjam sampai ke betis, ya, kemudian menggunakan sunnahnya, menggunakan kelingking kiri untuk tahlil, menyela-nyela jari jemari. Dimulai dari kelingking yang sebelah kanan dan kelingking sebelah kanan di sela-sela bersihkan, ya. Bersihkan sampai betis. Kemudian ini juga begitu. Kita mulai dari ini sela-sela. Ini sudah mulai sampai ke kelingking sebelah kiri. Bersihkan sampai ke sebagian betis. Nah, inilah rukun-rukun wudu, dan tertibnya harus berurutan seperti itu. Kemudian kita disunahkan berdoa, kita disunahkan menghadap kiblat, menghadap ke arah barat ketika berwudu. Kemudian kita berwudu dan juga termasuk berdoa, ya, berdoa setelah wudu dengan doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang yang berwudu itu ketika orang membasuh wajahnya, maka dosa-dosanya keluar dari dengan tetesan terakhir dari yang keluar dari wajahnya. Dosa-dosa matanya, dosa-dosa mulutnya ini keluar dari tetesan terakhir dari wajahnya. Kemudian ketika membasuh tangan, maka dosa-dosa yang diperbuat oleh tangan akan ikut tersucikan bersamaan tetesan air yang terakhir dari tangan. Begitu juga kaki, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh kaki akan ikut terhapus, akan ikut keluar bersama dengan tetesan air yang terakhir dari basuhan kaki kita. Sehingga dengan kita berwudu, maka insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini disebut dengan toharo, bersuci. Tidak hanya bersuci badan, namun juga bersuci dari segala dosa. Jadi maknanya kita bersuci berwudu ini mensucikan badan dan juga mensucikan diri kita dari dosa-dosa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa di komen, ya, letakkan di komen, di kolom komentar di channel Al-Barakah TV. Mohon maaf jika tadi ada kekurangan dan kesalahan. Kami manusia biasa, kalau ada kesalahan itu dari diri kami, dan jika benar
benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.